Biasanya saya berdirinya di hadapan Bapak Ibu orang-orang kampung. Ini sekarang yang saya hadapi adalah keluarga besar Mercubuana. Tentunya saya nggak boleh sembarangan ngomongnya ini. Tapi mudah-mudahan S1 saya akan segera saya lanjutkan dan mudah-mudahan di Mercubuana. Begitu. Saya mau daftar jadi mahasiswa S2, kalau perlu sampai S3. Kayaknya tadi saya sudah ngomong-ngomong nih sama yang namanya sama juga loh saya. Tarhib Ramadan rohaba yuroh ibu tarhiban, asal katanya ungkapan rasa senang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ada i'dad bi qudumi Ramadan, ada i'dad bi dukhuli Ramadan. Persiapan menjelang Ramadan baik fisik dan mental. Kita ini harus siap dengan datangnya bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Saking mulianya Ramadan. Nanti apabila berganti nih, sudah Sya'ban istiqmal sempurna, masuk Ramadan, itu yang diazab saja di kuburan tuh orang yang diazab itu berhenti karena mulianya Ramadan. Penduduk langit itu semua bersujud dengan mulianya Ramadan. Makanya kita umat Islam di Indonesia dengan berbagai macam tradisi dalam rangka menyambut Ramadan dengan berbagai macam cara itu. Orang Jawa yang padusan, mandi di kali rame-rame, tapi kalinya masih bersih. Kalau Jakarta mandi di kali bukannya bersih. Ada lagi kalau kata orang Jawa itu nyadran. Nek tiang Jawi ngertos sampean nyadran iki asale yo sadran, ben sampean yo sadar nek dhewe engkas enek sing jenenge Ramadan kuwi nyadran. Bahasa Inggris bagian sana itu. Saya Betawi tapi insya Allah dipaksa-paksa ngomong Jawa bisa juga saya. Karena ya Betawi kan pondoknya ke sana, ke Wetan. Jadi kalau mau nyari ilmu ke Wetan, kalau mau nyari duit ke Kulon, sini Jakarta. Kalau nyari ilmu sana. Walaupun kiainya itu baca kitabnya itu pakai bahasa Jawa. Jadi waktu saya mondok di Jawa itu kiai nggak mau tahu. Mana Betawi anak Sunda masuk Lirboyo, Pelosok, Tebuireng. Kiai mesti ngomongnya man utawi sapa ne wong. Ahabakan demen sapa siman. Syai'an ing suwiji-wiji wa huwa mongko utawi siman iku asirullah dadi tawanane apa sisek. Nek mutada kaya isim sing diwaca rofa, sing sepi sapa amillah dia. Nek khobar kaya isim sing diwaca rofa, sing dinutke mek mutada. Betawi ngedengerin begitu tuh. Bebek dengerin gelundung ya. Tapi itu dinamika keilmuan hebat itu. Wali Songo, ulama-ulama salafus saleh, kitabnya gundul kecil. Ya, makanya terlatih mata saya di usia segini, alhamdulillah tidak pakai kacamata barekah. Jadi karena kecil, kitab kuning asli itu kecil-kecil itu, ya, tipis kecil, udah lampunya juga ya hidup segan mati tak mau kan, tapi terlatih.
Ya kalau dulu kan takut sama orang tua, nggak betah, pasti diomelin. Dulu guru ngaji galak, kita pulang aja laporan sama orang tua, nggak boleh. Nggak bilang kak ngaji situ gurunya galak. Kata orang tua kita, guru lu salahin, emang lu yang bangor, guru lu salahin, gua tambahin di sini. Orang dulu itu. Kalau orang sekarang kan bapaknya goblok, anaknya PA. Digalakin sama guru-gurunya dilaporin ke Komnas HAM, ke polisi. Ini macetnya ini pendidikan di Indonesia sekarang. Itu akibat muridnya terlalu berani sama gurunya. Zaman kita jangan lagi guru ngaji, guru sekolah aja kita takutnya luar biasa. Tapi dulu itu makannya masih alami ya, belum kayak sekarang. Orang sekarang kan makannya rawon setan, nasi goreng gila. mungkin itu. Nah, persiapan apa ini Ramadan gitu. Nanti baru pencapaian spiritual yang maksimal, kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial apabila persiapannya cukup. Ada syarat dan rukun. Dalam ilmu fikih itu kalau syarat kan sebelum, kalau rukun dalam pelaksanaan. Nah ini kan kita belum Ramadan, niat saja belum. Ini baru pra Ramadan. Ya. Jadi ada beberapa syarat yang dimana doa kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi ini harus bagus dulu nih mindsetnya nih. Jangan pusing. Ini kan kadang-kadang begini, ya Allah baru kemarin rasanya lebaran, pulang kampung masih capek macetnya, udah puasa lagi. Yang kemarin belum selesai urusan lebaran, ini udah mau puasa lagi. Ini namanya tidak mensyukuri nikmatnya Allah pada diri kita dalam rangka Allah kasih panjang umur dan ketemu lagi dengan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang gembira saja dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan keimanan kita gembira dengan datangnya Ramadan. Amin. Imannya mantepin dulu, karena Ramadan buat orang yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak kena ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kena kutiba ay furidha dalam tafsirnya itu karena beriman. Kalau nggak beriman ya tidak. Apa itu iman? Iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa af'alihi bil arkan. Mantap iman, nggak boleh gonjang ganjing. Menghadapi problematika kehidupan ya biasa. Jangan kita, Nabiullah Adam, kekasih Allah, pilihan Allah, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad, yang milih Allah. Itu godaannya, tantangan, rintangannya seperti itu. Nah sekarang kalau kembali nama diri kita, siapa kita? Siapa yang milih kita, Bang? Kita kan cuma satu yang milih kita, istri kita doang. Itu juga dia nyesel milih kita. Kalau tahu begitu, gue ogah tuh milih dia. Rasulullah tuh yang milih Allah, kekasih Allah. Tapi kayak apa Abu Jahal, Abu Lahab godain ya Rasul. Makanya ketika Rasulullah itu agak gampang-gampang, Allah isyaratkan walaqad na'lamu annaka yatiqus sadruka bima yaqul.
hatimu gampang ya Muhammad. Gara-gara omongan mereka, gara-gara galaknya mereka. Rasulullah datang dakwah gak kayak kita bang. Ini saya suka ngomong juga tuh Pak dari yayasan. Kalau mau balik tuh banyak yang kolokan sekarang. Gak denger apa riwayat Rasulullah pergi ke Taif ditimpa sampai berdarah, diludahin sama orang kafir. Nah kita gayanya pakai pengawalan, pakai baret merah, baret hijau, baret putih. Ayo gak boleh salaman. Kalau saya enggak begitu. Kebanyakan yang awal kita kecil akhirnya ribet, gangnya juga sempit. Kebanyakan yang awal akhirnya dengkul saya kebentok panggung. Dijemput, antar jemput, saya gak mau juga, emang gak betah nih dijemput ya. Sebab pernah dijemput, mobilnya jelek bener, bau telur pecah. Iya, termasuk di DP-in, saya obah juga lah gitu. Gak di DP-in kan saya kemarin. Iya ngomong, yang gak ngomong ente. Gila bener Rasulullah tuh. Tapi kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Teruskan Muhammad walaupun hatimu berduka. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi sekarang ini orang imannya goyah. Kalau innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Menyekutukan Allah, menyembah hewan, binatang, kemudian api, tumbuh-tumbuhan, batu, sekarang enggak. Tapi syirik khafinya, syirik yang tersembunyinya yang lebih dahsyat bahayanya daripada menyembah batu dan pepohonan. Gampang, ragu-ragu lihat HP, nggak tahu ada judi online. Diam, coba judi online, dan gobloknya jadi hilang kesadarannya. Main judi, bandarnya di depan aja kalah, apalagi bandarnya di Vietnam. Berempat main judi nggak ada yang menang. Coba deh tuh di kampung main gaplek berempat kan tuh, lu menang, gua terus gini juga, lu kali biar gua mati. Orang kalau tukang judi kan berani bener itu, sumpahnya. Ya Allah, bapak-bapak, saudara-saudara, nggak ada yang menang. Akhirnya pinjaman online. Ini saya laporan aja buat di Mercubuana, di Pengadilan Agama Jakarta Barat itu banyak yang digugat cerai sama istrinya gara-gara judi online sama pinjol. Ada yang menarik, ketika istrinya menggugat cerai sama suaminya, kemudian dinasehatin sama hakimnya, nggak jadi cerai. Pulang berdua di mobil, nanya iseng-iseng istrinya, emang gimana sih Pak caranya pinjol sama judi online tuh gimana Pak? Lakinya goblok bener lagi, diajarin. Kebetulan istrinya cerdas, suaminya selesai bermasalah dengan pinjol, dengan judi online-nya, sekarang gantian bininya yang terjebak. Akhirnya digugat lagi sama suaminya, ya cerai beneran sudah. Jadi masya Allah tuh, ya. Jadi ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, ada doa yang tidak didengar oleh Allah, dan dosanya tidak diampunkan adalah ketika dia beriman tetapi imannya tidak mantap. Apapun yang terjadi, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Puasa juga kalau nggak mantep nggak jadi tuh puasa. Kalau udah mantep, terlatih dari kecil, apapun yang terjadi, sakit aja hampir nggak mau buka.
Tapi kalau yang nggak terlatih, imannya nggak mantap, aduh, kayaknya puasa apa enggak ya? Puasa apa enggak ya? Diseduhin kopi, anak kopinya anak kembangan lagi yang nyeduhin. Kental bener, biarin dia buka aja dulu, buka. Gak tahan gara-gara kopi. Ada yang di rumah sahurnya 2 piring, sampai di sini nggak kelihatan sih badannya sama palanya, tapi kakinya kelihatan di warteg. Nggak mantep, Kak. 2, sehat. Yang sehat boleh puasa, yang nggak sehat nggak. Islam tuh tidak apa namanya persiapannya itu. Islam tuh ya imannya mantap, badannya sehat, yang nggak sehat nggak wajib puasa. Maka minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Ya, kalau imannya mantap, badannya sehat. Ada yang ketiga, enggak kalah pentingnya ini. Dan imannya mantap, badannya sehat, siap banget itu. Doain mudah-mudahan duitnya banyak. Ya enggak, amin, berarti enggak pengen banyak duitnya. Iman biar mantap, badan biar sehat. Kalau enggak punya duit mesti lemes. Bener apa benar? Apalagi ngimaminnya lama. Udah 20 rakaat tambah 3 witirnya 23 rakaat, lama bener lagi imamnya. Yang gak punya duit pasti uring-uringan. Tapi 8 rakaat jadi 11 sama witir. Kalau imannya mantep, badannya sehat, duitnya banyak, 1 rakaat itu ya 2 lembar. Kira-kira itu kalau 2 lembar 1 rakaat itu 4 halaman berarti kan 2 lembar. Ini kira-kira yang kelasnya kita di Mercu Buana, kalau sholat tarawihnya sampai jam 10, kira-kira kuat apa enggak? Jawab. Ya kalau duitnya punya sih mantep aja, gak apa-apa sampai jam 10. Kalau yang nggak punya duit, gua tandain kalau besok sekaya gini lagi, gua ke sembahyang di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, itu iman, sehat, dan juga mudah-mudahan biasa menjelang Ramadan nih. Aduh, kalau kita dengar berita kayaknya nih Indonesia kayaknya apa iya terus apa enggak ini. Korupsi gila-gilaan triliunan. Ada yang 197, berapa triliun. Ada yang udah sampai 900 triliun. Saya nggak bayangin tuh 1 triliun atau 100 triliun kalau dibeliin cendol, apa nggak banjir cendol ini Jakarta. Ya, tapi begini Mak, tadi kembali kepada keyakinan. Kita ini habis diuji dengan yang namanya COVID-19 tuh kemarin, Corona, itu kan mendunia. Itu kayaknya kalau ingat itu ngeri juga kita. Gak percaya yang mati banyak, ya kan? Makam dekat saya Pak Rektor sana tuh, Tegal Alur. Itu 4 jalur Bu Pak. Jadi kita bukan takut sama setan, tapi takutnya sama ambulan. Tengah malam ngomong, wah ini pasti COVID. Sepi. Kita kemana-mana pakai masker kan enggak. Mana cuci tangan, mulu makannya belum. RT sama RW itu nggak punya kerjaan, main semprotin aja gitu. Pakai hand sanitizer, pakai apalah begitu. Udah kayak apa? Kayak pohon bayam kita. Seandainya Indonesia negaranya Pancasila dengan UUD 45 bingkainya bukan Bhinneka Tunggal Ika, rasanya bangkrut Indonesia. Bukan
Bukan dikorupsi sekarang, kemarin kalau mau bangkrut. Coba yang meninggal tuh Masya Allah. Kalau kita ini kan yang sisa-sisanya corona ini kita. Yang tersisa. Yang pakai APD lengkap mati. Kalau kita nih yang enggak sebetulnya yang ya apa ya? Ya biasa-biasa aja sih kita. Kenapa begitu? Nih, coba. Hatinya ta'alluq kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa Quran itu udah isyaratnya. Udah ada isyaratnya dalam Al-Quran. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Yang tawakal berpasrah diri kepada Allah, apapun yang akan terjadi semua serahkan kepada Allah. Itu yang lolos. Adapun yang sudah meninggal itu karena memang sudah ajalnya, gak usah juga ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kalau sudah persiapannya, imannya, kesehatannya, biayanya, karena tanya ibu-ibu Pak, Ramadan itu lebih besar pengeluarannya ya Bu ya. Apalagi sekarang itu lihat bahan sembako itu udah naik ya. Apalagi yang puasanya sambil menghayal, lihat YouTube makanan mulu, ini banyak yang dimau ini. Pesan sama istrinya, ini minta begitu mau buka, ya Allah udah penuh tuh semeja, dimakan tuh nggak semua, karena yang lapar bukan jiwanya, yang lapar bukan perutnya, tapi yang lapar adalah matanya, karena mata ini jauh lebih dahsyat laparnya daripada perutnya begitu. Oke Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, singkatnya ketika kita ini ibadah di bulan suci Ramadan, dilatih kecerdasan kita dalam rangka dan kerangka berpikir kita. Ada ungkapan seorang guru besar di Makkah, namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Manittasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Orang yang luas ilmunya maka akan luas pemikirannya, luas perasaannya, dadanya luas, dan tingkat keingkarannya pada manusia juga sedikit. Yang bawel, yang ngomel, yang suka protes, ini yadullu 'alal jahil, menunjukkan kebodohan. Orang kalau ngomong terus ini nunjukin kebodohannya. Oh enggak sah. Kalau enggak tiap malam nawaitu shauma ghadin an ada ibadi syahri ramadhani hadhihi sanadi lillahi ta'ala, itu Syafi'iyah yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mesti tiap malam. Tapi kalau Imam Malik dalam madzahibil arba'ah, imam yang empat ini adalah madzahibil arba'ah, mujtahid mutlak mustaqil, berdiri pada sumber hukum yang empat, tapi tidak minta pendapat bantuan imam yang lain. Ada di luar itu muntasib namanya, mujtahid mutlak muntasib. Siapa? Imam Ramli, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani Indonesia. Kalau Syekh Nawawi, kalau Imam Nawawi, Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. 3 imam harus tiap malam. Tapi ada satu imam, Imam Malik, boleh niatnya 1 malam untuk 30 hari.
nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi. Ada yang nawaitu shauma syahri ramadhani fi hadhihi sanati kullihi lillahi ta'ala. Niatnya untuk 1 bulan. Ilmunya luas, ngopinya jauh, cerdas. Kalau nggak puasa nggak cerdas, itu hati-hati. 12 bulan, sebulan nggak dikosongin perutnya. Karena orang kalau perutnya kenyang, makannya banyak, minumnya banyak, biasanya yang perutnya kenyang itu gampang tidur. Kalau udah gampang tidur, itu hatinya keras. Kalau hatinya keras, otaknya tumpul. Makanya kalau yang lagi diceramain tidur itu ya, pasti makannya banyak. Sebab orang kalau lapar, tapi di luar bulan puasa, lapar di bulan puasa pasti gak bisa tidur. Tapi laparnya orang puasa ini di mana saja pasti dia gampang tidur. Itu yang heran itu. Coba kita lapar, lagi nggak bulan puasa atau lagi nggak niat puasa, pasti juga bisa tidur karena kepikiran dengan makanan. Tapi kalau lagi puasa, sedang berpuasa, jam segini ini kan lagi enak-enaknya kalau bulan puasa. Hanya saya agak heran juga Pak Rektor tuh kalau buka bersama. Ada orang ikut buka bersama tapi laki-laki. Kok gagah, bener heran saya. Kan kalau buka bersama habis asar itu kalau orang puasa lagi lemes-lemesnya. Kok kenceng bener jalannya, heran saya. Curiga sih enggak, cuman ya dalam hati aja. Ini pasti Pak. Jadi sumu tasihu, bisa jadi kamu puasa kamu sehat, tidak hanya sehat secara jasadnya saja, tidak hanya sehat fisiknya saja, tapi mentalnya juga dia akan sehat. Orang gak rajin puasa Senin Kemis, gak ayyamul bid, kayaknya terus saja makan, setahun makan. Ini dekat sama penyakit nih. Kalau dekat sama penyakit, mana mau berpikir secara cerdas. Jadi kecerdasan kita ini sangat-sangat ditentukan spiritualitas kita ini dengan kita memperbanyak ibadah lewat puasa, pengendalian hawa nafsu. Nafsunya dikendaliin, spiritualnya jadi cerdas. Ya, makan minum kita udah tahu nih. Timun suri yang orang Kembangan nanam tuh, ini kita makan paling begini nih. Kita makan lagi juga kalau belum waktunya, belum buka, sama. Ntar aja deh, mendingan buka, kan begitu, terkendali hawa nafsunya. Dan emang puasa itu spiritual kita luar biasa. Makanan punya kita, minuman punya kita, sampai istri yang halal punya kita. Tapi pas lagi puasa nggak boleh tuh bini, padahal halal istrinya. Karena kecerdasan rohaniah dibimbing oleh wahyunya Allah lewat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi hamba-Nya Allah yang selalu mengerjakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Halal sekalipun dilarang, jangan dilakukan karena sedang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, melatih spiritual sosial kita. Pada puasa itu melatih banget kita nih jadi orang yang sosial. Merasakan bagaimana
orang yang nggak punya. Itu yang nggak punya itu masya Allah ya. Kalau kita sih AC ya kan, snack, ada yang udah 2 kardus tuh snack. Nyaman gitu. Tapi di luar sana masya Allah, jangankan makanan, hari ini apa yang dia mau makan saja bingung Pak. Di kepekaan sosial sekarang ini. Jadi sifat rahmannya Allah dan rahimnya Allah ini yang sudah jauh. Rahman artinya maha pengasih, rahim artinya maha penyayang. Sekarang ini sifatnya Allah yang sudah hampir hilang, gak nempel pada makhluknya Allah yang namanya manusia, punya akal, punya agama. Di mana Rahman dan Rahimnya Allah, rasa kasih sayangnya, maha pengasihnya Allah tuh gak nempel. Di dadaku ada Garuda, cakep di dadaku. Saya bukan bisa pantun Pak Rektor, insya Allah Pak Rektor ya amanah Betawi ya insya Allah masih menang. Kalau Betawi kan jangan lagi kalah, seri aja ogah. Ya cuman pantunnya kan beda. Kalau tadi kan pantunnya begitu, kalau saya pantunnya yang biasa kita pakai dah. Ya metik boni cabangnya sempal, nyari aluk buat tunjangan, nyari bini biar setimpal, biar jangan malu dibawa kondangan gitu. Biar kita jelek juga bang, kalau bini cakep maka lumayan nyohor itu. Udah kita jelek, bini jelek musibah itu. Udah hidup di dunia penuh dengan godaan, tantangan, bini jelek bawel lagi, la ilaha illallah. Di kampung-kampung tuh kan kemarin bapak-bapak pada disiksa, jangan-jangan ada satu di antaranya di sini. Lagi gas gak ada, kemarin ada yang disiksa kan sama istrinya, nyari gas kemana-mana, pakai motor 4 beli motor. Ya Allah, jadi suami jangan mantan goblok banget kan. Di sini boleh kita jadi penceramah, gacor bener kayak burung apa murah ini gantangan. Tapi jangan ngomong-ngomong, ibu-ibu itu rahasia sebetulnya. Orang laki ini biar kumisnya kayak pikulan, dia bener istrinya kecil, tapi kok bisa takut sama istri, saya heran gitu. Kalau digentak tuh bisa goblok mendadak loh kita. Hafalan Quran, hafalan hadis tuh bisa hilang. Dan itu ternyata bukan saya doang itu. Saya heran gitu. Dan saya sampai tanya sama kiai-kiai di daerah itu, kiai nggak mau usah ngomong hebat lah. Kita di Jakarta tuh lebih hebat, tantangannya, godaannya, rintangannya tuh lebih berat Jakarta. Kalau di gunung, soalnya di kampung, nggak ada tantangan hidupnya begitu monoton. Sekarang tuh ada nggak amalan yang kalau kita digentak sama istri nggak goblok mendadak, ada apa enggak? Ternyata kiai-kiai daerah nggak ada yang bisa jawab. Ih, boro-boro buku saya juga begitu. Kan lebih parah berarti itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah tuh ya. Jadi kepekaan sekarang, sifat kasih sayang manusia. Kan kita lihat di berita itu, perempuan umur 16 tahun gara-gara gak dibeliin skincare apa betul, yang supaya glowing itu wajahnya. Tapi sebetulnya kalau punya istrinya cakep, gak usah pakai skincare juga, emang dasar udah cakep aja. Walaupun bangun tidur, kalau memang cakep. Kalau memang jelek, memang pakai skincare itu 17 kali juga sehari. Ya emang dasarnya jelek. Tega ada seorang anak gak dibeliin skincare sama ibunya, dibawain pisau ibunya. Ada anak yang membunuh bapaknya, ibunya, dan neneknya. Berapa banyak juga orang tua yang membunuh anaknya secara biadab
naudzubillah, bukan hanya pelecehan seksual, tapi sudah jauh lebih dari itu. Ini di mana rasa kasih sayangnya manusia? Ibu-ibu mau ke pasar di subuh, kalau ibu-ibu kan memang naik motornya nggak punya perhitungan. Ntar udah terang-terangan dikit lah begitu. Ya wis subuh bener berangkat aja. Dikeroyok sama begal motor itu 4 orang. Pagi-pagi mau kemana jam 4 gitu. Dia sih kencang bener sebetulnya naik motor. Kalau ibu-ibu kan mau nyalip juga sebelah kiri jadi aja dia. Setnya ke kanan tapi belumnya ke kiri dia. Kadang-kadang kiri kanan itu lempeng terus gitu. Ya, Masya Allah. Ini sekarang. Makanya Masya Allah, mungkin tugas dari kita juga sebagai masyarakat yang terdidik ya, agar kita ini Ramadan kesempatan buat kita ya, di samping nilai-nilai spiritual kecerdasan kita utamakan ke sifat kecerdasan sosial nih, rohaniah kita. Ayo kita tidak binafsik, kita awali, tidak usah malu. Yang belum lancar banget baca Qur'annya, belajar. Ayo di waktu-waktu singkat kita baca Al-Quran, biar nempel dalam hati kita, anak kita, keluarga kita. Ayo yang belum bisa baca Quran, saya masih terbata-bata baca Qurannya, tidak apa-apa, baca. Kelemahan kita banyak dengan Al-Quran ya, tapi Rasulullah isyaratkan ya. Emang Rasulullah kan di sono, di Arab, kita di Kembangan sini di Meruya. Wah ini pasti jauh bedanya. Anak Meruya, anak Kembangan, kalau ngajinya nggak benar pasti salah juga. Alaji, jalikal, inalajina, jolimin, bijolimin itu Betawi biasanya. Yang banyak makan kandal sama jengkol. Kalau orang Cirebon, Brebes, Tegal, hak nggak bisa. Al-Fatihah, Al-Kamdu, Soleh jadi Soleh, Abdurrahman Sokek, gue pengen bantingnya juga dia. Tapi Banyumas, Banyuwangi, ngain, angam tak ngalahin, alhamdulillahirabbil ngalamin. Tapi gak apa-apa daripada gak ngalamin sama sekali. Oh Sunda juga ada, Sunda kelemahan, gampang tuh lagi Sunda. Ya alo, masa alo, itu sudah. Si eta madolim itu sudah. Jadi emang kata Nabi al-mahiru bil Quran dalam teks hadis itu di atibian bi adabi hamalatil Quran ya, itu ada al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Yang bagus Qurannya bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Walladzina yaqra'unal Qur'ana wa yata'amlahu fihi falahu alaihi ajrani. Yang kurang bagus bacaan Qur'annya tetap dapat 2 pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Ayo, jadi kepekaan sosial hati kita dengan kecerdasan sosial itu nih, di dadanya ada Al-Quran, sifatnya Allah nempel, Rahman kasih sayangnya Allah, Rahim kasih sayangnya Allah. Di akhirat saja nanti Ar-Rahim itu makna secara umumnya biar nempel pada diri kita, biar punya rasa kasih sayang. Jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Istri anak orang tak senang pulangin ke rumah orang tuanya, jangan digalakin. Anak amanah Allah. Yang pengen punya anak bertahun-tahun sampai bayi tabung belum berhasil. Yang punya anak, ya Allah anaknya dicelakain. Ini sekarang kepekaan sosial, kecerdasan sosial, rasa kasih sayangnya sudah semakin hilang di tengah-tengah